Selamat malam teman-teman sedama. Terimalah salam Buddhis dari saya, Swatihotu Namo Buddhaya. Selamat datang di dalam acara Dhamma Talk Online Wihara Dharmajaya Tosebio pada malam hari ini yang bertemakan mengenal Imlek dalam Buddhis dengan narasumber kita yaitu Bante Candadamo. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali terutama dalam media online ini dengan mengisi hati dan pikiran mendengarkan Dhamma Desana. Perkenalkan, nama saya Vivi yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenankan saya menjelaskan susunan hari ini yang diawali dengan pembacaan Parita, Dhamma Desana, sesi tanya-jawab, dan ditutup kembali dengan pembacaan Parita. Bagi teman-teman yang berada dalam Zoom, jika ingin bertanya bisa raise hand, dan teman-teman yang berada di YouTube bisa mengetikkan pertanyaan di kolom komentar yang nantinya saya akan tanyakan kepada narasumber. Baiklah, kita langsung saja pembacaan Parita yang akan dipimpin oleh Saudara Riki. Dipersilakan. Selamat malam semua. Marilah kita membacakan Parita Nama Karapata. Araham sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penarahan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipano Bhagavatu Sawaka Sahu Sanggang Namami. Sangha, siswa Sang Bhagawa, telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Marilah kita membacakan Parita Pancasila Radana. Okasa ahang bante tisaranina sadi Pancasila Dhammang yacami anugaham katwa sila deta me bante Dutyampi okasa aham bante tisaranena sadi Pancasila Dhammang yacami anugaham katwa sila Deta me bante tatyampi okasa aham bante tisaranena saling Pancasila Dhammang yacami anugaham katwa sila deta me bante Yamahang wadamitang wadeta. ama bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Saranagamanang paripurnang. Amabante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micchājara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micchācara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majjapamatthathana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majjapamatthathana weramani sikkhapadang samadhiyami. Imani panja sikkhapadani silena sukhating yanti silena bhoga sampada silena nibbutting yanti tasma silang visodhaye. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Marilah setelah kita membacakan
parita-parita suci, marilah kita melakukan meditasi yang akan dibimbing oleh Yang Mulia Bante. Kepada Yang Mulia Bante, saya persilakan. Ya, saatnya kita melakukan citta bhavana atau meditasi, yaitu mengembangkan nilai-nilai luhur di dalam batin kita. Nilai-nilai luhur ini bisa kita kembangkan seperti cinta kasih, kasih sayang, dan lain sebagainya. Tetapi pada malam hari ini, kita akan melakukan citta bhavana tentang meditasi, yang nanti parikama atau kata-kata cinta kasih terus diulang-ulang di dalam pikiran kita masing-masing atau di dalam batin kita masing-masing. Silakan duduk senyaman mungkin, baik bersila maupun duduk di kursi, dengan kaki yang dilipat maupun kaki yang lurus ke bawah. Ketika kita mengikuti meditasi ini, ada yang sakit, nggak bisa duduk, bisa juga berbaring. Kemudian kejamkan mata. Setelah menenangkan tubuh jasmani ini, ambil nafas panjang, hembuskan lewat mulut secara perlahan-lahan. Tarik nafas panjang, hembuskan lewat mulut secara perlahan-lahan. Tarik nafas panjang, hembuskan di mulut secara perlahan-lahan. Kemudian kita mengulang kata-kata parikama atau kata-kata cinta kasih yang akan terus diulang-ulang selama kita bermeditasi. Semoga saya berbahagia, bebas dari membenci dan dibenci, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari semua derita penyakit. Semoga saya sehat selalu. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari membenci dan dibenci, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari semua derita penyakit. Semoga mereka semua sehat selalu. Parikama itu diulang-ulang di dalam pikiran atau di dalam hati kita selama meditasi berlangsung hingga selesai. Meditasi dilanjutkan.
Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi kita akhiri. Selanjutnya, marilah kita membacakan Parita Aradhana Dhamma Desana. Brahma Jaloka Dipati Sahampati Kata Jadiya Diwara Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Dhamma Anukampi Mampaja. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mata pitu upadhanang Puttada rasa sanggahu Anakula cakamanta Etamanggalamuttamang ti. Ya, selamat malam Upasaka, upasika yang berbahagia. Soti hotu, namo buddhaya. Pada malam hari ini, saya memiliki kesempatan untuk menyampaikan kembali Dhamma dari Guru Agung Buddha yang berkenaan tentang Imlek. Kita ketahui bahwa keturunan Tionghoa atau keturunan orang-orang China menyebar luas di seluruh negara. Kemudian pada awal Februari biasanya kita merayakan, yaitu di tanggal-tanggal yang sudah ditentukan, merayakan tahun baru Cina atau tahun baru Imlek. Apakah ada makna tertentu di dalam Imlek ini? Ataukah ada mengandung Dhamma di dalam Imlek yang kita selalu peringati setiap tahun sekali? Nah, pada awal tadi saya telah mengutip beberapa syair dari Sutta Manggala Sutta tepatnya, yaitu di mana ketika membantu ayah dan ibu, menunjang anak istri, dan bekerja dengan sungguh-sungguh, itulah berkah utama. Jadi ketika Imlek mungkin kita mengetahui bahwa perayaan Imlek ini adalah hari di mana kita tunggu-tunggu selama setahun. Walaupun satu hari, tetapi rasanya berbahagia sekali di momen itu. Dikarenakan
momen itu momen yang sangat berharga sekali untuk kita semua. Bukan hanya orang Cina, tetapi bisa dilakukan semuanya, karena ini mengandung dhamma yang mulia, yang bisa dipraktekkan kepada semuanya, karena membawa manfaat-manfaat baik, membawa kepada kebahagiaan, membawa kepada keharmonisan, membawa kepada kedamaian di dalam hubungan berkeluarga. Karena ketika Imlek, kita semua berkumpul menjadi satu di rumah yang paling tertua. Apakah itu mak engkong kita yang kita datangi? Nah, mak engkong ini memiliki anak, yaitu orang-orang tua kita dan orang tua saudara sepupu kita, dan memiliki anak juga, kemudian datang kepada mak engkong kita, sehingga berkumpul di sana. Yang dulunya tidak pernah sempat untuk mengunjungi mak atau engkong kita, bahkan bisa bertahun-tahun tidak mengunjungi beliau. Mungkin dikarenakan halangan kerja, halangan sakit, atau halangan sibuk dengan keluarganya sendiri. Tetapi ketika momen Imlek ini, biasanya kita selalu menyisihkan waktu, dikarenakan momen ini adalah momen berbahagia. Momen ini adalah yang dinanti-nanti oleh kita semua. Karena di sana membawa manfaat yang besar sekali di kehidupan kita, baik di kehidupan sekarang maupun ketika meninggal, kita akan terlahir di alam bahagia. Karena setelah berkumpul yang sekian lama tidak pernah berkumpul, kemudian mengucapkan sapaan atau piyawaca dengan manis, dengan baik, dengan lembut, tanpa ada rasa benci, kesal, maupun ada rasa dendam, kemudian kita lontarkan kepada keluarga di saat momen Imlek ini. Nah, setelah itu biasanya kita bernamaskara kepada yang tertua. Dari yang tua, terus berikutnya sampai hingga paling akhir atau paling muda. Atau bahkan biasanya kita bernamaskara dulu kepada orang tua kita sebelum mengunjungi nenek atau kakek kita. Pagi hari mungkin kita telah menyiapkan kursi 2 yang disediakan mungkin di depan altar, ataupun tidak di depan altar juga bisa dilakukan. Kemudian dari kakak yang tertua bernamaskara kepada orang tua kita, kemudian mengucapkan gongsi facai. Nah, setelah itu barulah anak ini mengucapkan untuk meminta maaf kepada orang tua, baik disengaja maupun tidak disengaja. Setelah itu orang tua pun juga memaafkan. Nah, ketika memaafkan, biasanya orang tua juga melontarkan kata-kata yaitu minta maaf kepada anaknya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Setelah itu biasanya orang tua memberikan wejangan. Kemudian setelah memberikan wejangan, memberikan lagi yaitu harapan-harapan baik atau doa-doa baik kepada anaknya. Ya, semoga anak saya
berbahagia, tidak sakit-sakitan, usahanya lancar, rezekinya berlimpah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan adik-adiknya yang dari tua ke muda. Nah, setelah itu selesai, biasanya orang tua akan memberikan angpau. Angpau ini biasanya disimpan di dalam amplop merah, yang biasanya ketika sudah selesai, anak-anak mengucapkan angpau nalai. Jadi berikanlah saya amplop merah. Nah, kemudian setelah itu biasanya menyediakan makan-makan. Entah itu makan-makan kesukaan anaknya, mungkin makanan kesukaan istrinya atau kesukaan suaminya. Nah, setelah makan-makan, baik itu di situ biasanya kita khas sekali dengan kue keranjang. Kue keranjang ini ada maknanya. Dia ini manis. Manis karena apa? Karena hubungan kita sekeluarga akan menjadi manis, akan menjadi harmonis ketika semuanya bersatu. Ketika semuanya memiliki rasa cinta kasih dan kasih sayang, rasa hormat, dan lain sebagainya. Kemudian dia itu lengket. Nah, bagaikan satu keluarga ini yang dulunya mungkin tidak pernah lengket atau dekat dengan keluarga. Kemudian di momen itu, setelah kita meminta maaf, kita bernamaskara, terus diberikan wejangan, diberikan doa-doa atau harapan baik. Nah, disitulah makna untuk melengketkan hubungan dari keluarga. Nah, mungkin setelah dari situ bisa ke nenek atau kakek kita. Terus melakukan hal yang sama seperti itu. Tetapi apakah di sana memiliki dhamma yang terkandung di dalam Imlek? Bagaimana tentang pandangan Buddhis dalam Imlek ini? Ada di dalam Sigalowada Sutta, kita mungkin sudah mengenal dari berbagai bante, dari berbagai atasilani atau salmanera, bahkan Romo Ramani, atau juga kita mengetahui dengan membaca sendiri di rumah atau di internet, yang dimana ada perumpamaan tentang menghormat ke arah timur kepada pemuda Sigalowada ini. Jadi kewajiban anak kepada orang tua, yang pertama, dahulu aku dirawat oleh mereka, sekarang aku akan merawat mereka. Ketika kita sudah dari kecil dirawat oleh orang tua kita, kemudian sampai besar, sampai dewasa, kemudian bisa sampai bekerja, kita harus melakukan kewajiban anak kepada orang tuanya, yaitu merawat. Ketika orang tua kita mungkin sakit, kita bisa membaluri tubuhnya, tangannya, kakinya dengan minyak-minyak gosok, atau bahkan kita kerokin, atau bahkan juga kita mengantarnya ke rumah sakit untuk diperiksa apakah penyakit orang tua kita ini sakit parah atau sakit ringan. Kemudian setelah itu kita juga merawat dengan membayari tanggungan-tanggungan
yang ada di rumah sakit itu. Yang kedua, aku akan memikul beban kewajiban-kewajiban mereka. Nah, jadi ketika orang tua kita ini sakit, kita memiliki kewajiban, yaitu memikul beban orang tua ketika orang tua kita tidak mampu atau memiliki kondisi yang sakit, yang tidak bisa bekerja lagi. Kemudian kita bisa melakukan pekerjaan, terus mendapatkan sesuatu upah, yaitu uang dari kerja kita. Nah, upah itu kita bisa lakukan untuk membayar obat-obatan dari orang tua kita yang sakit. Kemudian bisa membayar uang SPP adik-adik kita. Atau bahkan membelikan buku-buku sekolah yang dibutuhkan oleh adik-adik kita. Nah, ini adalah kewajiban memikul beban orang tua. Kemudian yang ketiga, aku akan mempertahankan keturunan dan tradisi keluarga. Jadi mempertahankan keturunan, yaitu mungkin kita akan menikah nanti, kemudian memiliki anak. Nah, itu yang dikatakan menjaga keturunan. Kemudian menjaga tradisi keluarga, yaitu seperti Imlek ini. Nah, anak-anak kita diajarkan, istri kita juga diajarkan untuk menjaga tradisi Imlek ini, yaitu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan manfaat-manfaat yang sungguh besar sekali. Yang bisa membawa keharmonisan, membawa kesejahteraan, kedamaian di dalam hubungan berkeluarga. Kemudian, aku akan menjadikan diriku pantas menerima warisan. Jadi, ketika seorang anak sudah dewasa, kemudian orang tua kita sudah mulai tua, biasanya orang tua kita ini memberikan satu warisan sebelum mereka meninggal. Nah, kemudian diberikan warisan, tetapi kita menjaga akhlak, menjaga moralitas, menjaga sila kita, perbuatan kita, baik di keluarga kita, baik di masyarakat, baik dimanapun. Sehingga ketika nanti orang tua meninggal, mewariskan kekayaannya atau materi yang ia miliki kepada kita. Kemudian yang terakhir yaitu aku akan melakukan perbuatan-perbuatan baik dan upacara agama setelah mereka meninggal dunia. Jadi mereka jadi anak atau kita sebagai anak melakukan perbuatan baik terus dan terus kepada orang tua, saudara, teman, sahabat, dan yang lainnya. Nah, kemudian setelah orang tua kita sudah tidak ada, kita bisa melakukan upacara. Itu biasa kita kenal dengan patidana atau pelimpahan jasa kepada orang tua kita. Nah, ini kewajiban anak kepada orang tuanya. Kemudian ada juga kewajiban orang tua kepada anaknya, yaitu mencegahnya berbuat jahat. Nah, orang tua wajib sekali untuk mengontrol, mengawasi anaknya untuk tidak berbuat jahat. Karena ketika seseorang melakukan perbuatan jahat, maka akan datang yaitu penderitaan. Sebagaimana contoh seperti seorang anak mencuri atau begal di jalan, kemudian ia tertangkap, sehingga membawa penderitaan bagi si anak dan bagi orang tua juga, bagi keluarga juga. Karena nama baiknya akan tercoreng. Oh, ternyata
anak itu adalah anak si A. Oh, ternyata kakak kamu atau adik kamu adalah seorang penjahat, yaitu seorang pencuri. Sehingga kita dicurigai juga, wah ini jangan-jangan kamu juga akan mencuri barang saya. Nah, ketika itu maka penderitaan akan muncul pada orang yang mencuri dan kepada keluarga. Kemudian yang kedua, mendorong berbuat baik. Nah, ketika anak ini berbuat baik, sepatutnya atau semestinya orang tua mendorong. Contoh, ketika anaknya ini memiliki satu perbuatan baik, yaitu baksos semisal, dengan teman-temannya. Kemudian orang tua patut sekali mendorongnya, yaitu mungkin dengan cara bertanya kepada anak, apakah ada dana yang cukup untuk berbuat baksos tersebut? Nah, ketika dijawab ada tetapi sedikit, nah, orang tua bisa memberikan sesuatu atau yang layak, yaitu mungkin seperti uang, menambahi biaya baksos itu, atau bahkan orang tua mencarikan bahan-bahan makanan atau bahan-bahan yang bisa disumbangkan nantinya. Kemudian itulah yang dinamakan mendorong anaknya untuk berbuat baik. Yang ketiga yaitu memberikan pengetahuan-pengetahuan yang ia ketahui. Contoh, semisal orang tua kita mahir sekali dalam memahat kayu. Nah, ketika memiliki anak kita ini perlu sekali untuk diajarkan, begini loh cara memahatnya. Ini adalah alat yang untuk memahat di kayu yang besar, kayu yang keras. Kemudian ini untuk alat mengikis atau menguliti dengan goresan-goresan kecil. Nah, kemudian dengan bentuk-bentuk seperti ini, dengan menggambarnya seperti ini, lengkuknya seperti ini. Jadi diajarkan tentang apa yang ia ketahui atau profesinya dia kepada anaknya. Karena kita ketahui bahwa pengetahuan itu adalah penting sekali bagi kita, baik anak, baik orang tua, baik kakak, adik, saudara, atau semuanya, sangat penting sekali dalam memiliki pengetahuan. Karena kita tahu sendiri bahwa ketika seseorang tidak memiliki pengetahuan, maka ia akan, jika ditanya kepada orang, ia akan tidak bisa menjawab. Dan mungkin bisa kita katakan dia adalah orang yang bodoh. Nah, itu adalah pentingnya sekali untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada anaknya. Yang berikutnya adalah mencarikan pasangan istri yang pantas baginya. Nah, orang tua juga patut ini memiliki kewajiban untuk mencarikan pasangan atau jodoh yang nantinya akan mendampingi selama hidupnya. Kadang anaknya susah sekali untuk mencari seorang pasangan. Mungkin anaknya itu malu-malu atau memiliki kepribadian yang ganda atau susah sekali untuk bergaul. Nah, orang tua memiliki kewajiban untuk mencarikan anaknya pasangan. Kemudian yang berikutnya, pada waktu yang tepat mereka menyerahkan warisan kepada anaknya. Jadi ketika udah pas waktunya, mungkin dia udah tua, nah barulah orang tua ini
memberikan warisan-warisan kepada anak-anaknya. Warisan untuk anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya. Nah, ini banyak sekali makna atau kewajiban anak kepada orang tua kepada anak. Nah, Imlek ini adalah menyatukan kembali hubungan keluarga dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang tadi yang saya sampaikan. Yaitu kewajiban 5 kewajiban anak kepada orang tua, kewajiban orang tua kepada anak, yang mungkin dulunya lalai atau yang dulunya tidak dilakukan. Nah, sehingga di tahun Imlek ini kita memperbarui atau memperbaiki yang dulu-dulu sehingga kewajiban-kewajiban ini kita lakukan di tahun baru Imlek ini. Sehingga setelah kita lakukan, maka akan membawa kebahagiaan, membawa keharmonisan di dalam keluarga kita, membawa hubungan erat, memperbaiki hubungan kita kepada keluarga, karena ini adalah momen yang sangat baik sekali, yang patut atau semestinya dilakukan upasaka-upasika semuanya. Nah, kemudian bagaimana ketika orang tua kita telah tiada? Nah, kita bisa melakukan itu, memasang fotonya di satu meja, kemudian memberikan makanan-makanan kesukaan orang tua, kemudian minum, buah, dan lain sebagainya. Kemudian kita melakukan seperti biasa, seperti bernamaskara, terus kita kyonghi atau gongsi facai, kemudian melakukan permintaan maaf. Nah, setelah itu sudah selesai. Nah, terus kita mungkin bisa melakukan patidana atau pelimpahan jasa sendiri, atau bahkan setelah semuanya selesai malam hari atau sore hari kita menyempatkan waktu untuk melakukan patidana di wihara-wihara dengan dipimpin oleh Bante. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi ini dhamma yang sungguh luar biasa, yang mengandung makna di dalam Imlek yang selalu kita peringati, yang berkenaan dengan berkah juga. Berkah apa? Nah, berkah tadi ketika kita merawat orang tua, terus menyokong anak dan istri, terus bekerja dengan sungguh-sungguh, nah, mendapatkan berkah. Itu kebahagiaan, hubungan erat, terus kesejahteraan di dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan kepada upasaka-upasika sekalian. Semoga kita maju dalam dhamma. Semoga kita selalu menjaga tradisi Imlek ini hingga nanti ajal atau hingga kita meninggal dunia, pindah alam. Karena yang barusan disampaikan bahwa Imlek ini mengandung dhamma dari Guru Agung Buddha dan akan membawa kepada kebahagiaan di kebahagiaan saat ini maupun yang akan datang. Semoga kita sehat selalu, semoga kita berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Bante. Kita buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang berada di Zoom, bisa raise hand jika ada pertanyaan, dan teman-teman yang di YouTube bisa langsung mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Sambil menunggu dari teman-teman, Bante, saya mau nanya, di dalam tradisi kan orang yang belum menikah
itu tidak boleh memberikan angpau kepada anak-anak dengan alasan berat jodoh. Nah, dari pandangan Buddhis itu gimana, Bante? Kalau di dalam Buddhis, ya yang namanya memberikan sesuatu amplop merah kepada orang lain, apakah itu perbuatan buruk? Kan itu adalah satu dana. Dana ini adalah kerelaan, yaitu melepas apa yang ia miliki sebagian, bukan melepas semuanya, tapi melepas sebagian. Karena kalau kita melepas semuanya, kita juga masih butuh untuk di kehidupan yang akan datang. Nah, ini adalah pandangan dalam Buddhis. Tetapi ketika ditanya, apakah itu memberatkan jodoh kita? Tentunya tidak, karena apakah orang lain melihat atau kita sendiri ketika melihat orang lain memberikan sesuatu kepada orang lain, apakah kita tidak terenyuh hatinya, ataukah kita tidak merasakan kebahagiaan, oh ternyata orang itu adalah orang yang baik, oh orang itu sangat baik sekali ya memberikan, walaupun dia memberikan tidak besar, tetapi dia melakukan perbuatan baik. Nah ketika itu maka bukannya menjauhkan jodoh, tetapi melihat kita mungkin karena melakukan perbuatan baik, oh ini adalah seorang yang patut untuk kita sayangi, yang patut untuk kita cintai, yang patut untuk kita mungkin ini adalah jodoh saya. Bisa jadi seseorang yang melihat seperti itu bisa muncul pemikiran seperti itu. Nah, itu aja dari saya. Iya, Bante. Dari teman-teman ada yang mau nanya? Ini CVV ini yang dulu bareng dengan saya, satu mobil dengan Koko siapa itu ya, yang nyetir ya? Sore. Iya, benar ya? Iya, benar. Oh, benar. Kenapa ini lewat online, bukan di wihara langsung? Oh, karena kan lagi COVID, jadi tidak dibuka untuk umum. Oh, gitu ya. Iya. Berarti masih belum secara offline gitu ya? Iya, masih secara offline. Oh ya, baik. Ya, Saudara Andi.
Eh, Namo Buddhaya Bante. Ya, silakan. Saya mau nanya ini Bante. Kan ada namanya tradisi kalau 3 hari setelah Imlek kita nggak boleh sapu-sapu itu Bante. Menurut ajaran agama Buddha, apakah menyapu pas perayaan Imlek itu akan menghilangkan rezeki kita atau gimana ya Bante? Menyapu apa ini? Menyapu halaman, menyapu rumah, atau menyapu kamar? Menyapu lantai Bante. Oh, ya, yang namanya rezeki itu bukan datangnya dari lantai, tapi dari perbuatan kita atau perbuatan yang lampau yang kita lakukan atau karma yang biasa kita dengar. Karma inilah yang mendorong seseorang berbahagia, seseorang memiliki materi-materi yang berlimpah ruah, memiliki usaha lancar, memiliki rezeki yang banyak. Nah, ini yang akan mendorong seseorang untuk berbahagia, mendorong seseorang untuk menikmati kehidupannya karena memiliki kebajikan yang ia tanam dahulu. Nah, ini adalah jawaban dari saya. Jadi, kalau untuk mempercayai hal-hal tradisi seperti itu, bisa ditelaah lagi karena banyak tradisi yang mungkin tidak masuk akal dan mungkin keliru. Jadi kita harus menelaah lagi atau meneliti lagi atau mengaji ulang lagi apakah benar ketika tradisi ini dilakukan mendapatkan seperti ini. Apakah tradisi ini benar atau salah yang sehingga mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan penderitaan. Nah, kita harus melakukan seperti itu. Jadi ini dari saya bisa ditelaah lagi. Nah, ketika memiliki tradisi apapun, kita tidak menelan matang-matang. Nah, ini dari Bante. Nah, silakan kalau ada mau pertanyaan lagi, Bante persilakan. Ada pertanyaan dari Rudi Sanjaya, Bante. Gimana caranya memberi pengertian kepada orang tua yang kurang mengerti tentang namaskara? Karena kebanyakan dari mereka menganggap kalau kita sujud malah nggak sopan, Bante. Ya, diberikan pengertian benar, yaitu kalau bersujud ini adalah satu penghormatan yang mulia, yang baik sekali. Karena kita bersujud, jangankan bersujud, kita tangannya seperti ini aja, beranjali aja. Kadang orang merasa jijik, merasa sangat berat sekali untuk melakukan penghormatan dengan menelungkupkan tangan di dada. Sangat sulit sekali bagi seseorang yang melakukan seperti itu penghormatan. Atau bahkan sampai sujud di kakinya atau sujud di hadapannya
itu sangat sulit sekali dilakukan oleh seseorang. Karena ketika orang bernamaskara, ketika orang menghormat, ada artinya di situ, yaitu kita menurunkan ego kita. Bukan semata-mata kita menghormat, tidak memiliki makna, tidak memiliki arti, tetapi di sini memiliki arti, yaitu menurunkan ego kita kepada orang yang kita hormati. Nah, tetapi ketika kita bernamaskara kepada orang tua kita sendiri, itu adalah hal yang baik, karena bagaimanapun kita juga memiliki kesalahan terhadap orang tua. Nah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, kita menghormat kepada orang tua, kita adalah seperti kita menurunkan ego, menurunkan kemarahan kita, menurunkan kebencian kita, menurunkan dendam kita kepada orang tua. Nah, ini bisa diberikan penjelasan seperti itu. Nah, atau juga bisa bernamaskara, kemudian melakukan seperti yang tadi saya katakan, tradisi yang kita telah jalani, yaitu setelah bernamaskara kita mengucapkan kata-kata permohonan maaf. Nah, bagaimanapun orang tua akan terenyuh, akan sadar bahwa yang ia hormati, yaitu anak kita, anak tersebut menghormat kepada orang tuanya dengan mungkin bercucuran air mata, karena mengucapkan hal permintaan maaf itu tidak mudah sekali. Mungkin gengsi juga. Nah, di dalam momen ini, di dalam momen Imlek, biasanya dicurahkan di saat satu momen itu. Di dalam satu hari tersebut dicurahkan kekesalannya, kemarahannya, kebenciannya, terus sehingga permintaan maaf kepada orang tua. Nah, bisa dikasih tahu seperti itu orang tuanya, karena bagaimanapun orang tua adalah orang yang sangat mulia sekali, orang yang kalau di dalam sutta, orang tua ini bagaikan Brahma. Karena orang tua kita menunjukkan dunia, menunjukkan semuanya kepada kita selama kita hidup. Nah, patut sekali kita menghormat kepada orang tua. Nah, ini yang bisa Bante jawab. Nah, semoga bisa menjadikan pencerahan atau bisa mencerahkan bagi orang tua upasaka yang bertanya. Nah, silakan Bante kembalikan ke moderator. Bante tambahkan satu lagi, yaitu menghormat orang yang patut dihormat. Biasanya, bukan biasanya, masih banyak sekali, baik itu umat Buddha ataupun bukan umat Buddha, menghormat kepada orang yang patut dihormat, itu biasanya menghormat yaitu onggokan. Atau onggokan ini adalah tubuh. Tubuh ini tidak pantas untuk dihormati. Karena kita tahu sendiri, tubuh ini adalah tidak kekal. Tubuh ini akan terbaring, menggembung, membiru, dan membusuk. Tubuh ini bau. Jadi ketika orang menghormat, selayaknya memiliki pikiran yang benar. Yaitu bukan menghormat kepada tubuh ini, melainkan menghormat kepada silanya atau moralitasnya. Nah, orang tua kan memiliki moralitas, yaitu melahirkan kita dengan baik, merawat kita dari kandungan sampai kita menjadi dewasa, dan lain sebagainya.
Itulah sila yang atau moralitas yang kita hormati kepada orang tua. Bukan menghormati tubuhnya. Atau yang kedua, menghormat kepada Bante. Menghormat kepada Atasilani atau Samanera. Menghormat itu bukan, oh karena Bante si A adalah orang yang dekat dengan saya, orang yang patut dihormati. Tetapi orang si B, yaitu Bante si B ini tidak pernah dihormati oleh dia. Nah, berarti dia sudah melakukan, memiliki pandangan yang salah. Karena yang dihormat bukan onggokan atau tubuh si A, melainkan sila. Kenapa Bante yang si B tidak dihormati? Apakah Bante yang si B ini tidak memiliki sila? Nah, pertanyaannya seperti itu. Jadi baik Bante si A, si B, si C, siapapun itu, kita patut hormati. Kalau semisalnya kita memiliki rasa kesal, memiliki rasa dendam, rasa benci kepada seorang biku, ada satu sutta di Anguttara Nikaya yang disampaikan oleh Bante Sariputta tentang kekesalan kalau tidak salah. Nah, ini juga bisa dipraktekkan kepada upasaka, upasika yang mungkin sekarang lagi live streaming, maupun nanti akan ada upasaka, upasika yang nonton kembali atau menonton ulang, yaitu ketika Bante atau biku ini memiliki perbuatan buruk di dalam tindak jasmani, kita tetap, walaupun kita memiliki kebencian, kemarahan kepada Bante tersebut, tetap kita harus menghormat. Karena masih memiliki sila atau moralitas yang baik di dalam ucapan dan pikiran. Kemudian ketika melihat Bante si A ini juga memiliki perbuatan buruk melalui badan jasmani dan ucapan, tetap kita harus menghormat, yaitu menghormat ke moralitas Bante ini di dalam pikiran yang baik. Kemudian ketika Bante ini memiliki perbuatan buruk dari badan jasmani, terus ucapannya juga jelek, terus pikirannya juga jelek, nah tetap kita harus menghormat. Kita bukan menghormat jasmaninya Bante tersebut, walaupun Bante tersebut tidak memiliki moralitas. Tetap kita harus menghormat. Karena apa? Jubah ini adalah melambangkan bahwa dulu ada Guru Agung Buddha, ada Dhamma, ada Sangha. Jadi kita menghormat kepada Bante itu menghormat kepada Tiratana, bukan menghormat kepada onggokan atau tubuh Bante tersebut. Jadi ada 3 itu, tetap kita harus menghormat. Beliau, bagaimanapun kita memiliki kebencian, bagaimanapun kita memiliki kesalahan terhadap Bante tersebut, kita tetap hormat. Tetapi bagaimana ketika kita melihat aja udah kesal sekali sama Bante tersebut, ya sudah, kalau semisalnya kesal, terus kalau semisalnya dekat-dekat dengan Bante tersebut menjadikan meledak-ledak kebenciannya, kemarahannya, lebih baik pergi, meninggalkan, daripada nanti tetap dipaksakan akan meledak-ledak di situ. Nah, ini yang patut sekali dimengerti kepada upasaka-upasika sekalian, dan bisa juga diberitahukan kepada teman-temannya, bahkan orang tua kita sendiri, bahkan keluarga kita sendiri, diberitahukan tentang pandangan benar ini. Karena pandangan salah ini masih
erat sekali dipegang oleh siswa dari Guru Agung Buddha, yaitu Upasaka dan Upasika sekalian. Jadi ini tambahan dari saya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, teman-teman, apakah masih ada lagi pertanyaan yang mau ditanyakan? Baiklah, Bante, tidak ada pertanyaan lagi. Mari kita akhiri saja untuk sesi tanya jawabnya. Selanjutnya, Dana Paramita. Bagi yang ingin berdana, dapat transfer ke rekening BCA dengan nomor 64400381121 atas nama Yayasan Wihara Dharmajaya Tosebyo. Apabila sudah ditransfer, dapat konfirmasi ke Saudari Jasmine dengan nomor 0895 3433 31614 atau dapat dilakukan dengan scan barcode yang sudah terdapat di layar ini. Ya. Sebelumnya anumodana atas dana-dananya, kita langsung tutup aja dengan pembacaan parita yang dipimpin oleh Saudara Riki. Baiklah teman-teman, marilah kita membacakan parita Etawatati Adipati Dana. Etawata Jambehi Sambata Punya Sambada Savidewa Numodantu Sava Sampati Siddhya Etawata Jambehi Sambatam Punya Sampadam Sabe Buddha Numodantu Sava Sampati Siddhya Etawata Jambehi Sambatam Punya Sampadam Sabe Sata Numodantu
Sava Sampati Siddhya Akasata Cabumata Devanaga Mahidika Punyantam Anumoditwa Ciram Rakantu Loka Santika Akasata Cabumata Devanaga Mahidika Punyantam Anumoditwa Ciram Rakantu Indonesia Widawanatina Hotu Sukita Hotu Natayo Widawanatina Hotu Sukita Hotu Natayo Widawanatina Hotu Sukita Hotu Natayo Dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca Pito bawantu loko ca raja bawantu damiko Akasata cabumata dewanaga mahidika Punyantam anumoditwa cirang rakantu sasanang Akasata cabumata dewanaga mahidika Punyantam anumoditwa ciram rakantu desana Akasata cabumata dewanaga mahidika Punyantam anumoditwa ciram rakantu dayake Akasata cabumata dewanaga mahidika Punyantam anumoditwa ciram rakantu mamparanti. Marilah kita membacakan paritan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang namami. Sangha, siswa Sang Bhagawa, telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Sadu, sadu, sadu. Pembacaan parita telah selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Riki yang telah membacakan parita. Baiklah, acara hari ini telah selesai. Anumodana kepada Bante Candadamo yang telah berkenan memberikan Dhamma Desana pada hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang mengikuti acara ini hari ini dari awal sampai akhir. Akhir kata, terimalah salam Buddhis dari saya, Swati Hotu Namo Buddhaya.